Shalom saudara, senang bisa kembali sharing firman Tuhan. Kali ini saya akan bicara tentang 3 faktor yang menyebabkan seorang percaya bisa stres. Kita akan melihat kasus seorang nabi yang bernama Nabi Elia. Ternyata seorang nabi yang Tuhan pakai dengan luar biasa, tanda ajaib mujizat terjadi dalam kehidupan dan pelayanan Elia. Namun Elia bisa mengalami yang namanya stres. Mari kita lihat dulu pengertian apa itu yang namanya stres. Stres adalah reaksi seseorang, baik secara fisik maupun secara emosi, mental, psikis seseorang, masalah kejiwaan seseorang, apabila ada perubahan di lingkungan yang mengharuskan dia untuk melakukan yang namanya adjustment atau penyesuaian diri. Seringkali orang stres karena masalah yang disebut dengan masalah rumah tangga. Kalau pembantu rumah tangga pulang, emak-emak jadi stres. Anak yang sakit, orang tua jadi khawatir, jadi cemas. Dan pertengkaran juga dalam rumah tangga. Banyak faktor yang menyebabkan suami istri bisa bertengkar. Makanya seringkali saya katakan pernikahan itu bukan karena cocok, tapi dicocok-cocokin sampai cocok. Dalam proses untuk dicocok-cocokin sampai cocok, seseorang bisa mengalami yang namanya stres. Seorang anak di sekolah menghadapi ujian, ulangan mendadak, dia bisa stres. Anak-anak dalam masa pandemi belajar di rumah jadi stres. Belum lagi dalam pergaulan seringkali ada anak-anak yang mengalami bullying, sikap negatif dari teman-temannya sehingga jadi stres. Orang yang bekerja di kantor, pekerjaannya menumpuk, deadline dalam pekerjaan. Kita tinggal di kota besar Jabodetabek, hidup dengan BP7, berangkat pagi-pagi, pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan, dan kita jadi stres. Di tengah-tengah pandemi ternyata 64,3% orang jadi stres, cemas, dan depresi. Dan kalau orang itu mengalami yang namanya kecemasan, itu memberikan pengaruh stres dalam dirinya, tubuhnya, pikirannya, emosi, dan tingkah lakunya. Menurut sebuah penelitian, kira-kira 75-90% orang ke dokter. Masalah fisik sebenarnya disebabkan oleh sakit penyakit karena stres. Disebabkan oleh stres. Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, stres yang dialami oleh Elia karena ancaman dari seorang wanita yang namanya Isabel, ya. Ada yang mengatakan Isabel, ya kamu. Seorang raja namanya Raja Ahab. Sudah pernah baca dalam Alkitab ada raja-raja seperti Raja Ahab yang menyembah berhala. Ternyata istrinya ini yang menyebabkan Ahab menjadi penyembah berhala. Saya sering mengatakan hati-hati dengan pasangan hidup kita, ya. Jangan sembarangan pilih pasangan hidup, harus pilih pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Yang terjadi dengan yang namanya Raja Ahab, istrinya yang namanya Isabel membuat dia menjadi penyembah berhala. Ketika Isabel ini mengancam Elia, Elia jadi ketakutan, berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Bahkan Elia berdoa. Ini ciri orang yang stres. Dia berkata, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. So aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Orang itu punya rasa takut karena dalam otak manusia ada namanya amigdala yang memberikan semacam kayak respon terhadap berbagai macam ancaman. Amigdala ini membuat seseorang berusaha untuk memberikan respon untuk mempertahankan hidup seseorang, membuat seseorang itu bisa bertahan hidup. Tetapi saudara, kita menemukan lebih dalam lagi ada faktor-faktor yang menyebabkan Elia stres. Ya, memang ada yang namanya ancaman dari yang namanya Isabel, tapi ada faktor-faktor lain yang membuat Elia mengalami stres. Kadang saudara kita nggak sadar, kita tidak menyadari, kita tidak tahu bahwa ternyata ini yang menyebabkan kita jadi stres. Seringkali kita salah mengatakan, wah saya stres karena saya punya kantor, saya punya bos, saya punya pimpinan, karena pekerjaan, karena situasi pandemi. Saudara, mari kita temukan 3 faktor yang menyebabkan orang percaya, seorang nabi seperti Elia, bisa mengalami namanya stres. Faktor yang pertama karena faktor kepribadian. Elia mengatakan begini dalam doanya, cukuplah sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Elia, kalau berkatakan saudara, adalah seorang pekerja keras. Dia berkata, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Sudah pasti tahu dalam 1 Raja-Raja 18, dia berhadapan dengan para nabi Baal. Tetapi saudara, ternyata Elia itu punya satu standar yang tinggi. Dia mau seperti orang Israel yang zaman dulu yang benar-benar menyembah Tuhan. Saya pernah baca ada artikel bahwa manusia itu ada berbagai macam tipe kepribadian. Nah, Elia mungkin masuk dalam tipe A.
Ini tipe di mana orang saudara yang hidupnya selalu berorientasi pada goal. Seperti Elia berkata, ya dia punya standar mau seperti nenek moyang yang dulu menyembah Tuhan. Jadi hidupnya selalu diwarnai dengan yang namanya satu target yang tinggi, tidak pernah berhenti menyerang untuk mencapai target, selalu tertekan untuk mencapai target tersebut, ada pressure yang luar biasa dan frustasi kalau mengalami kegagalan. Nah, ini menyebabkan banyak orang menjadi stres. Faktor kepribadian ini faktor internal. Dimanapun dia berada, dia akan menjadi orang yang stres. Mau kerja di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, dia mau kerja sebagai apapun dia akan stres. Dia mau sekolah dimanapun juga dia akan stres, kuliah dimanapun dia akan stres. Bahkan melayani dimanapun juga bisa stres. Karena kenapa? Karena dia kepribadian tipe A. Orang yang seperti ini saudara, dia harus belajar membedakan mana ambisi, mana visi Tuhan. Tuhan pasti mau supaya umatnya menyembah dia. Tetapi kadang saudara, Tuhan mau supaya kita diproses. Ya, Elia mungkin dia merasa gagal, tapi seharusnya kegagalan dia harus jadikan sebagai sebuah proses dalam hidup. Dia harus belajar berserah total kepada Tuhan. Mungkin dia tanpa sadar yang merasa seorang nabi Tuhan. Dia pakai yang namanya semacam otoritas rohani yang Tuhan berikan dalam dirinya sebagai seorang nabi. Coba kita harus mengubah fokus dari goal oriented kepada ministry oriented. Jadikan hidup kita menjadi sebuah hidup yang memuliakan nama Tuhan. Dengan cara apa saudara? Perhatikan faktor yang kedua, faktor keseimbangan. Kadang dalam hidup saudara kita tidak menyadari, kita terlalu bekerja keras. Tipe A itu seringkali kurang istirahat. Elia ketika dia mengalami stres, tanpa sadar dia berbaring saudara, dan dia tidur. Dia kelelahan. Orang-orang yang seperti Nabi Elia yang tipe kepribadian A selalu bekerja keras. Makanya ketika malaikat Tuhan memberikan pelayanan, disuruh makan roti bakar saudara ya, disuruh makan. Kenapa? Karena dia terlalu bekerja keras. Saudara, saya menemukan dalam sejarah gereja ada hamba-hamba Tuhan yang stres. Even Robert, seorang penggerak kebenaran rohani di Wales, ini seorang anak muda yang luar biasa. Tetapi saya baca kisah hidupnya, dia berhari-hari tidak tidur. Akibatnya apa? Pelayanannya sempat saudara agak kacau, pengajarannya sempat kacau. Ya, boleh dikatakan kenapa saudara? Karena dia stres. Ya, saya baca kisah hidup hamba Tuhan Yonggi Cho sampai jatuh dari mimbar. Akibatnya Tuhan pimpin dia untuk membangun gereja, bukan kepada satu orientasi yang dia punya standar tinggi, tapi dia belajar apa maunya Tuhan, dan Tuhan pimpin dia untuk bangun yang namanya kelompok sel. Saudara, hamba-hamba Tuhan bisa stres. Kenapa? Karena hidupnya tidak seimbang. Dia selalu bekerja keras, dia ngotot, seakan-akan ini menjadi semacam kayak goal yang harus dia capai, padahal ya Tuhan maunya lain saudara. Ya, saya baca di negara-negara seperti China yang ekonomi maju, ya, mereka bekerja keras, ya, hampir tidak pernah istirahat. Angka bunuh dirinya naik. Korea Selatan juga hal yang sama terjadi saudara. Bunuh diri di kalangan orang-orang muda itu terjadi. Dan saya membaca artikel orang tuh bunuh diri karena dia mengalami kelelahan secara fisik. Dia stres, dia depresi, dan akhirnya dia bisa menjadi orang yang melakukan tindakan bunuh diri. Bagaimana saudara? Kita memiliki keseimbangan dalam hidup. Saudara harus istirahat yang cukup. Tuhan melakukan penciptaan. Ada yang namanya hari Sabat. Tuhan berhenti pada hari Sabat. Apa maksudnya? Kita harus punya istirahat yang cukup. Jangan rasa bersalah kalau saudara berkata, aduh saya kurang berhasil, saya belum seperti ini, belum seperti ini. Saya tidak mengatakan saudara kita jadi orang malas, tidak. Tapi kita perlu seimbang. Makan makanan yang bergizi, ya, 4 sehat, 5 kolesterol, ya, bukan saudara. Makanan yang baik, rutin olahraga, kurangi kegiatan yang tidak terlalu penting. Ya, kadang-kadang saudara kita melakukan hal yang sebenarnya itu bukan prioritas kita. Miliki waktu santai bersama-sama dengan orang yang kita cintai dalam tengah-tengah pandemi saudara. Saya banyak baca kesaksian orang-orang cerita ketika pandemi langsung dirasanya kok lebih tenang hidupnya. Ya, lebih rileks. Kenapa saudara? Karena selama ini kita rupanya hidup dengan BP7, berangkat pagi-pagi, pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan, badan kita pegel-pegel. Saudara, faktor yang ketiga yang tanpa kita sadari itu menjadi penyebab kita stres, yaitu faktor misbelief. Faktor ini, ya nanti kita akan temukan definisinya, dialami oleh seorang nabi yang kita sedang bicarakan, itu Nabi Elia. Dia berkata kepada Tuhan, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup.
dan mereka yang ingin mencabut nyawaku. Tetapi saudara, Elia punya dugaan itu salah. Itu sebuah misbelief. Misbelief adalah satu keyakinan, pendapat atau persepsi seseorang tentang satu objek atau situasi yang berkaitan dengan diri sendiri, orang lain, atau satu peristiwa menyebabkan dia mengalami perasaan yang buruk, perasaan yang negatif. Jadi takut, cemas, tertekan, dia bisa marah, dia bisa benci dalam hidupnya. Ini yang disebut dengan misbelief. Saudara, orang itu takut karena misbelief, ya. Padahal saudara, Elia mendengar firman Tuhan. Dia berkata dia hanya seorang diri saja. Padahal Tuhan mengatakan, aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya yang tidak mencium dia. Padahal Elia berkata tadi, saudara, ya, dia berkata, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ini sebuah misbelief. Faktanya tidak demikian, saudara. Orang seringkali berkata yang namanya fear adalah false evidence appearing real. Most of the things you worry about never happen. Banyak orang mengatakan di tengah-tengah pandemi ini dengan berkata, Pak, bagaimana Pak dengan pekerjaan saya? Pak, nanti bisnis saya kayak gimana? Pak, bagaimana dengan kehidupan saya? Pak, saya sedang punya masalah. Banyak orang itu sebenarnya misbelief, sehingga dia stres, sehingga dia tertekan, dia cemas. Saudara, Tuhan memberikan firman-Nya. Tuhan berfirman kepada Elia. Lalu firman Tuhan datang kepadanya. Apa maksudnya? Jangan berpegang pada perasaan kita. Jangan mengandalkan persepsi kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang kita... Kadang-kadang orang itu terlalu berpikir yang jelimet-jelimet gitu loh, saudara. Ya, padahal harusnya kita sebagai orang percaya berpegang pada firman Tuhan. Menurut sebuah survei di Amerika Serikat, ketika orang dalam keadaan stres, dia baca Alkitab, dia berdoa, dia sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, 96% mengatakan hal itu sangat-sangat efektif. Lakukan tiap hari, saudara. 4M. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, bahkan bagikan firman Tuhan. Saya percaya kemenangan, keajaiban, pertolongan Tuhan, kelegaan, kelepasan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, 3 faktor bagaimana seorang itu bisa jadi stres dan bagaimana kita mengatasinya. Saudara, yang pertama adalah faktor kepribadian. Kalau saudara termasuk orang yang tipe A, pekerja keras, ambisius, hati-hati. Saudara harus lebih rileks, lebih belajar untuk berserah sama Tuhan, lebih belajar untuk menggantungkan iman kepada Tuhan. Yang kedua, faktor keseimbangan. Saudara perlu waktu untuk istirahat. Saudara perlu waktu bersama dengan orang-orang yang saudara kasih. Jangan terlalu menjadi orang yang capek target tinggi. Kita kerja sesuai yang tadi saya katakan, kayak BP7 gitu loh. Ya. Yang ketiga, faktor misbelief. Percayalah pada firman Tuhan, berpeganglah pada firman Tuhan. Maka firman Tuhan akan memberikan kita kelepasan, kekuatan, dan kemenangan. Tuhan memberkati. Shalom.